Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus mau membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Apapun yang sedang terjadi saat ini, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Apapun yang terjadi saat ini, kami tahu Engkau melindungi kami. Apapun yang terjadi saat ini, kami tahu Engkau beserta kami. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami mau melihat dengan mata iman bahwa kami diberkati, kami dilindungi, kami disertai. Dan kami percaya apa yang kami imani akan terjadi bagi kehidupan kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua berkata, amin. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Make His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Be upon you and 1,000 generations, your family, your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations.
Selamat datang di Lighthouse Church. Kami senang Anda berada di ibadah online kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan khotbah dari Pastor Viali. Saat Anda mendengarkan pesan khotbah ini, kami berdoa agar pesan khotbah ini dapat menyemangati, menginspirasi Anda, dan menunjukkan apa yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup Anda. Enjoy the word. God bless. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya percaya Tuhan masih melindungi kita dan masih setia tinggal di rumah ya. Oke, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya mau katakan sampai hari ini pun Tuhan baik. Mau apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita saat ini, saat lihat video ini, bagaimanapun keadaan Anda, bagaimanapun keadaan saya, kita sama-sama harus percaya bahwa Tuhan baik. Bersyukur adalah satu-satunya cara kita menyikapi keadaan saat ini. Bersyukur adalah satu-satunya tindakan kita menyikapi keadaan saat-saat ini. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik bahkan bagi dunia ini. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. So saya mau menghimbau kita semua, saya mau menguatkan kita semua bahwa bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam menyikapi keadaan yang sedang kita alami saat ini. Kita harus tinggal di rumah, kita harus kerja di rumah, bahkan kita harus beribadah dari rumah. Tapi ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita semua. Kita cuma cukup bersyukur aja, bersyukur dengan apa yang kita alami. Oke, so hari ini saya mau sharing firman Tuhan bagi kita semua. Ya, apa yang saya mau katakan bahwa hari ini saya mengeluarkan satu statement bagi kita semua yang sangat penting. Saya mau katakan seperti ini. Izinkan Tuhan memulihkan hidupmu melalui masa-masa sulit dalam hidupmu. Oke, izinkan Tuhan memulihkan hidupmu melalui masa-masa sulit dalam hidupmu. Oke, kita mau sama-sama buka dalam Lukas 5. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas 5. Saya hari ini akan membahas dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Simon. Ya, Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 saya akan baca untuk kita semua di hari ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Oke, sampai di ayat ketiga dulu saya mau menjelaskan seperti ini. Saya mau mempersingkat ceritanya seperti ini. Tuhan sedang mengajar di Danau Genesaret. Tuhan lihat ada dua perahu di sana dan para nelayannya sedang membasuh jalannya. Tuhan naik di salah satu perahunya, yaitu perahu Simon Petrus. Oke, di perahu Simon. Tuhan naik ke dalam, Tuhan naik. Tuhan belum nyuruh Simon ngapa-ngapain. Tuhan cuma suruh gini, coba bertolak sedikit ke dalam. Nah, di atas perahu Simon itu firman bilang gini, dia mengajar orang banyak yang ada di situ. Jadi Tuhan naik di atas perahu Simon Petrus dan Tuhan mengajar orang banyak, ya. Tuhan mengajar orang banyak. Nah, ayat yang keempat firman bilang ini, setelah selesai berbicara, jadi setelah Tuhan selesai memberitakan pengajarannya, setelah dia berbicara dengan orang banyak, dia berkata kepada Simon seperti ini, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Ya, jadi setelah Tuhan selesai mengajar orang banyak, Tuhan bilang kepada Simon Petrus, dorong perahu ini di dalam lagi, tebarkan jala dan tangkaplah ikan. Nah, Simon Petrus menjawab seperti ini di ayatnya yang kelima. Simon Petrus jawab seperti ini, Guru. Saya berhenti di kata guru. Saya mau kasih tahu kenapa Simon Petrus memanggil Tuhan dengan kata guru. Gini loh, karena ketika Tuhan mengajar orang banyak, Simon Petrus ada bersama dia. So that's why ini the simple words that come in my mind ini seperti ini.
Simon tahu dia guru karena Simon lihat bagaimana Tuhan mengajar. Karena Simon ada ketika Tuhan mengajar orang banyak. That's why dia memanggil guru. Ini cuman simple aja yang saya dapat ketika saya baca firman ini. Saya nggak membahas soal sejarah atau teologinya gimana. Ini cuman simple aja karena ya ketika saya baca ini yang saya dapat. Ya ini realnya aja ya. Dia memanggil guru karena dia lihat bagaimana Tuhan mengajar orang banyak di dalam perahunya, di atas perahunya. Oke, Simon bilang seperti ini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Firman bilang ini, Simon bilang seperti ini, "Guru, sepanjang malam saya bekerja keras, saya dan teman-teman saya bekerja keras dan kami gak menangkap apa-apa." Nah, saya mau kasih tahu seperti ini. Ketika Tuhan ada bersama Simon di atas perahunya, bagaimana keadaan Simon saat itu? Bagaimana perasaan Simon saat itu? Semalaman dia sudah bekerja keras menangkap ikan, tapi dia nggak dapat ikan. Bisa kita bayangkan nggak? Bisa kita bayangkan? Bisa saya bayangkan hari ini. Simon udah bekerja keras nggak dapat ikan, pasti perasaannya stres, pasti perasaannya capek. Apa yang dia rasakan capek, pasti udah gundah gulana, udah mut-mutan, udah stressful, udah capek, ada dalam masa sulit. Karena apa? Semalaman dia cari ikan, dia nggak dapat. Nah ini Tuhan bilang, "Pergi, tolak perahu ke dalam, tangkap ikan." Ketika Tuhan ada bersama dengan Simon Petrus, keadaan Simon Petrus ada dalam keadaan yang stressful, ada dalam keadaan yang capek karena tidak dapat ikan sepanjang malam. Nah ini Simon Petrus ada dalam keadaan yang sulit pada waktu Tuhan ada bersama dengan dia. Ya, nah, tetapi perhatikan, lanjut tapi Simon tidak berhenti di kami tidak menangkap apa-apa. Ayat 5 kembali lagi Simon katakan seperti ini, "Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sekali lagi saya ulangi, "Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Nah, Simon percaya pada pribadi yang menyuruhnya. Ini poin yang pertama. Simon percaya kepada Tuhan yang menyuruhnya. Simon percaya kepada guru yang menyuruhnya. Simon percaya kepada pribadi yang menyuruhnya. Nah, Simon percaya karena Simon lihat, karena Simon menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan mengajar orang banyak dan ada orang banyak yang menjadi percaya kepadanya. Simon lihat, Simon percaya. Nah, saya mau katakan pada kita semua hari ini, seberapa banyak dari kita yang masih ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Seberapa banyak dari kita yang masih bertanya-tanya akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, yang masih merasa ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Saya mau ajak kita renungkan, ya. Saya mau ajak kita renungkan dulu keadaan kita bagaimana, sekarang keadaan kita bagaimana. Saya mau sama-sama kita ambil waktu, kita renungkan bagaimana kehidupan saya dulu, bagaimana Tuhan tolong saya dulu, bagaimana Tuhan berkati saya dulu, bagaimana Tuhan tuntun saya dulu sampai saya ada pada posisi saat ini, sampai kita ada pada kehidupan kita saat ini. Bagaimana Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan pulihkan kehidupan kita dulu sampai kita ada pada kehidupan kita saat ini, sampai kita ada pada posisi kita saat ini. Nah, masih mau ragu sama Tuhan? Saya mau kasih tahu gini, Tuhan yang tolong kita dulu adalah Tuhan yang sama, yang masih menuntun kita, yang masih menolong kita saat ini dan sampai selamanya. Tuhan yang berkati kita dulu adalah Tuhan yang sama, yang masih berkati kita sampai hari ini, bahkan sampai selamanya. Tuhan yang menuntun kita dulu masih Tuhan yang sama, yang akan terus menuntun kehidupan kita saat ini dan sampai selamanya. So, saya mau kasih tahu seperti ini, renungkan keadaan Anda saat ini. Apakah keadaan Anda baik-baik saja? Kalau keadaan Anda baik-baik saja, renungkan bagaimana Tuhan menuntun hidupmu sampai hidupmu ada pada posisi saat ini. Bagaimana Tuhan berkati kamu sampai kita semua ada pada keadaan kita saat ini. Dia Tuhan yang sama, yang masih akan terus menolong, yang masih akan terus memberkati, yang masih akan terus menuntun kita. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya itu. Ikut Tuhan cuman butuh percaya dan yakin sama Dia.
Ikut Tuhan itu cuma butuh percaya dan yakin sama Dia. Ayat yang ke-6. Kita lanjut baca ayat yang ke-6. Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saya kasih tahu, setelah mereka melakukannya, setelah Simon menerbangkan jalannya, dia menangkap ikan yang banyak. Firman bilang ini, sampai jalannya itu koyak. Nah, jala yang awalnya kosong tanpa ikan, ya, jala yang awalnya kosong sehingga membuat Simon stres, Simon capek. Tapi ketika Tuhan yang menyuruhnya, firman bilang seperti ini, ada mujizat terjadi. Ikan dapat sampai penuh, sampai berkelimpahan, sampai jala itu koyak. Nah, saya mau kasih tahu, ketika kejadian itu terjadi, ada Tuhan bersama dengan Simon. Ada Tuhan di dalam perahu Simon. Ketika Simon mendapat ikan yang banyak, saya mau katakan, itu berawal dari dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya dan dia ambil tindakan. Saya mau kasih tahu untuk kita semua, kita butuh percaya dan ambil tindakan iman dalam kehidupan kita. Simon dapat ikan yang banyak karena dia percaya pada pribadi Tuhan dan dia mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, ada Tuhan yang menuntun Simon Petrus menerbangkan jala-jalanya. Saya mau tanya pada kita semua hari ini, masih adakah Tuhan dalam hidupmu? Masih adakah Tuhan dalam keluargamu? Masih adakah Tuhan dalam hari-harimu? Pertanyaan yang simpel. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Masih adakah Tuhan dalam hidupmu? Masih adakah Tuhan dalam hari-harimu? Masih adakah Tuhan dalam keluargamu? Ini penting. Ini penting. Mujizat terjadi ketika Allah ada bersama Simon Petrus di dalam perahu. Mujizat terjadi ketika ada Tuhan yang menuntun Simon Petrus dalam perahunya. So hari ini renungkan pertanyaan ini. Masih adakah Tuhan dalam hidupmu? Masih adakah Tuhan dalam keluargamu? Masih adakah Tuhan dalam hari-harimu? This is really important for us to think about that. Keadaan seperti ini, situasi seperti ini, saya secara pribadi saya stres. Saya harus kerja dari rumah. Saya harus menyampaikan firman dengan cara seperti ini. Gak pernah membayangkan sebelumnya. Tapi hari ini saya mau katakan, masih adakah Tuhan dalam keadaan kita seperti ini? Masih adakah Tuhan dalam situasi kita seperti ini? Masih adakah Tuhan dalam hidupmu? Halo? Halo? Satu hal yang penting, mujizat terjadi ketika Tuhan tetap bersama dengan kita. Mujizat terjadi ketika Tuhan tetap ada dalam hari-hari kita. That's it. Yes, ini penting, ini penting untuk kita semua. Ya, so karena gini loh, kenapa pertanyaan ini harus untuk kita? Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. No, keadaan seperti ini, mau corona dimanapun, tapi saya mau katakan Allah adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. Mau bagaimanapun bisnis kita saat ini, mau bagaimanapun pekerjaan saat ini, saya dengar, saya baca berita banyak yang dipecat, banyak yang di PHK. Hello, ada dalam keadaan yang stressful, ada keadaan yang capek, ada yang keadaan bertanya-tanya, Tuhan engkau di mana? Tuhan kenapa engkau nggak tolong? Tapi hari ini dengar, Dia Allah yang setia, yang tidak akan pernah tinggalkan dan masih ada bersama dengan kita. So renungkan pertanyaan ini. Kembali kepada kita. Masih adakah Tuhan dalam hidupmu? Masih adakah harapan kepada Tuhan? Masih adakah harapanmu kepada Tuhan dalam situasi seperti ini? Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia setia, Dia tetap ada bersama dengan kita, Dia tetap tolong kita. Ya. Sekali lagi saya mau ulang statement saya. Sebagai orang percaya, kita tuh cuma butuh percaya dan yakin sama Tuhan. Saya selalu bilang kekuatan orang percaya adalah percaya. Udah nggak bisa lagi kita buat apa-apa dalam keadaan seperti ini. Udah nggak bisa. Semua apa-apa dari rumah, semua apa-apa dari kamera, semua apa-apa dari handphone. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain dalam keadaan situasi saat ini.
satu yang kita bisa lakukan, hanya satu yang bisa kita menjadi pedoman dalam hidup kita adalah tetap percaya, tetap berharap, tetap punya keyakinan kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. That's it. Ya, so hari ini mungkin ada dari beberapa teman, ada dari beberapa saudara yang menyaksikan video ini dan berkata, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan gak tolong saya? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya mau kasih tahu saat ini. Tuhan tahu yang kamu alami. Tuhan tahu yang kita alami. Tuhan tahu, Tuhan mengerti yang sedang kita jalani. Tuhan mengerti yang sedang kita alami. Tuhan mengerti yang sedang kita jalani. Ya, saya mau kasih tahu, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tapi gini loh, kita nggak bisa atur cara Tuhan tolong kita. Kita nggak bisa atur waktu Tuhan untuk tolong kita. Kita nggak bisa atur karena kita cuma ciptaan. Dia pencipta. Kita ini cuma ciptaan. Tuhan yang Sang Pencipta, Tuhan Sang Maha Kuasa. Ciptaan nggak bisa mengutur penciptanya. Kita manusia nggak bisa ciptakan, nggak bisa ngatur Tuhan, nggak bisa tahu pola pikir Tuhan. Loh, kalau Tuhan tahu, kalau kita bisa ngerti Tuhan, Dia bukan Tuhan. Kalau kita bisa tahu cara kerja Tuhan, Dia bukan Tuhan. Loh, pencipta, ciptaan tidak akan pernah bisa memahami penciptanya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya buat robot, saya bentuk robot. Ya, saya bentuk robot, saya mau buat kakinya, saya mau buat tangannya, saya mau buat robot ini selincah apapun. Itu semua ada dalam pikiran saya. Tapi apakah robot ini mengerti apa yang akan saya rancangkan? No, gak mengerti. Barang ini tetap barang saya, yang pusat pemikirannya ini yang akan bisa mengatur robot ini. Saya yang men-create ini, yang menciptakan robot ini, yang akan tahu dia bisa apa aja, dia bisa kemana aja, dia bisa membantu apa aja. Loh, saya yang menciptakannya ini yang tahu. Lah, sama seperti kita. Kita nggak bisa menyelami pemikiran Tuhan. Kita nggak bisa, sekali lagi saya ulangi, kita nggak bisa atur cara Tuhan untuk tolong kita. Kita nggak bisa atur waktu Tuhan untuk tolong kita. No, kita nggak bisa. Karena kita cuma ciptaan, Dia pencipta. So, saya mau katakan satu hal yang kita bisa, cuma yakin dan percaya sama Dia. That's it. Cuma yakin dan percaya sama Dia. Cuma yakin dan percaya sama pencipta kita. Apapun yang Dia mau lakukan dalam hidup kita, saya mau katakan semuanya mendatangkan kebaikan. Karena pencipta tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi ciptaannya. Tuhan kita menciptakan kita bukan untuk kegagalan, tapi mendatangkan keberhasilan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa bagi orang lain, menjadi dampak, menjadi teladan yang bagi orang lain. Itu, ya. Jadi kita harus memahami ini, kita harus percaya ini, bahwa pencipta tidak pernah merancangkan hal yang gagal. No. Pencipta atau Tuhan kita sendiri selalu menciptakan ciptaan yang sempurna, yang baik adanya. Firman bilang dalam Kejadian, setelah semuanya selesai, Tuhan katakan semuanya baik adanya. Yes. Kita cuma percaya aja, tugas kita cuma percaya. Saya mengerti kalau pertanyaan itu selalu ada. Kenapa Tuhan gak tolong? Kenapa begini? Kenapa begitu? Yes, karena kita cuma ciptaan, karena kita manusia. Tapi sekali lagi saya mau ulang, kita nggak bisa tahu cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, kita nggak mengerti pemikiran Tuhan. Tugas kita cuma satu, percaya, berharap, berserah pada Dia. Ya, percaya, berharap, berserah pada Dia. Karena apapun yang Dia lakukan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberhasilan dalam hidup kita. Kita harus percaya. Kita harus percaya itu. Amin. Saya yakin dan percaya semua pasti jawab amin. Haleluya. Oke, next. Nah, pada saat ini saya mau mengajak kita semua yang menonton video ini, yang dari rumah, saya mau mengajak sekarang ambil waktu. Perkatakan perkataan iman ini, oke? Perkatakan perkataan iman ini. Katakan gini, Tuhan, aku percaya padamu. Tuhan, aku tahu karena Tuhan yang suruh, aku mau ikut. Tuhan,
Aku mau percaya kepadamu. Aku mau percaya pada pertolongan tanganmu. Aku mau percaya pada tuntunanmu. Katakan saat ini, ambil waktu, perkatakan iman ini, perkatakan firman ini. Tuhan, oke Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Oke Tuhan, aku mau ikut tuntunanmu. Oke Tuhan, aku mau ikut waktumu. Oke Tuhan, aku mau berserah padamu. Apapun yang akan terjadi dalam hidupku Tuhan, aku mau tetap percaya. Katakan ini, perkatakan ini. Firman ketika kita katakan itu mendarah daging, itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu membawa satu kekuatan dalam hidup kita saat ini. Oke, so hari ini saya mau kasih tahu kita semua bahwa mungkin kita berpikir seperti ini ya. Mungkin kita berpikir seperti ini bahwa aduh Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong nih, udah kepepet banget ini. Ya, menurut waktu kita ini udah kepepet banget ini Tuhan. Kok gagal terus, kok gak dapat terus Tuhan. Ini menurut waktu kita ya, menurut waktu saya. Ini Tuhan, menurut waktu kita sebagai manusia gitu ya. Contohnya saya aja deh, aduh Tuhan, kok belum dapat ini Tuhan, pasangan hidup misalnya contohnya kan, ketawa aja nggak apa-apa. Oke, belum dapat ini. Menurut saya mungkin udah kepepet waktunya. Ini udah umur berapa, udah tahun berapa. Aduh, ini bagaimana ini Tuhan? Menurut waktu kita ini udah kepepet. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan belum jawab, berarti keadaan kita masih baik-baik saja. Yes, that's it. Jadi kalau Tuhan belum sampai hari ini pun belum ngasih, contohnya saya, pasangan hidup, berarti saya masih baik-baik aja sebenarnya. Karena gini loh, karena Tuhan tahu waktu yang tepat bagi saya, Tuhan tahu waktu yang tepat bagi saudara. Jadi kalau kepepet menurut kita, belum kepepet menurut Tuhan, mungkin. Dan kita harus percaya, kalau kepepet menurut kita dan Tuhan belum jawab, saudara dan saya harus yakin dan percaya, berarti keadaan kita masih aman. Berarti keadaan kita masih baik-baik saja. Berarti semuanya akan baik-baik saja. Percaya. Itu yang Tuhan mau kasih tahu untuk kita semua. Jadi kalau kita merasa Tuhan belum tolong di saat kita masih kepepet, percaya hari ini, berarti keadaan saya masih baik-baik saja. Berarti keadaan ini masih baik-baik saja. Belum kepepet banget. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat untuk tolong kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kasih. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk berkati. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memulihkan keadaan kita. So, percaya aja. Saya punya satu cerita. Ini cerita yang real ya. Sorry ya, saya kayaknya kalau biasanya depan mimbar gitu, jadi jalan kemana-mana, ini cuma duduk lihat kamera gitu kan, tapi bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Saya punya cerita seperti ini. Tahun lalu saya beli masker satu box, harganya 20.000. Satu box itu isinya 50. Tahun lalu bulan Januari kalau nggak salah. Waktu itu saya niat beli masker itu cuman ya untuk taruh aja, terus karena teman yang jual ya udah bantu teman lah. Dalam pemikiran cuma seperti itu aja. Ya udah bantu teman lah, mungkin teman saya akan nonton yang jual masker pada saya. Oke. Oke, jadi cuma bantu teman. Terus ya udah beli ya, karena saya juga bawa motor, jadi sometimes kalau mau keluar ya udah pakai masker. Saya cuma beli isinya 50, harganya 20.000 satu box. Tahun lalu 2019. Saya nggak pernah membayangkan itu masker berguna sampai sekarang. Loh, itu masih ada satu box. Masih ada, saya cuma pakai 2. Gini loh, saya kasih itu seperti ini loh, ceritanya simpel, tapi saya bilang gini, saya nggak pernah membayangkan hari ini kita kemana-mana pakai masker, benar ya? Hari ini kita mau mengerjakan apapun semua pakai masker. Ngomong sama orang udah nggak bisa lihat full muka, tertutup masker, ya cuma bisa lihat mata indah, belum tahu bibir, ya kan? Karena apa? Karena cuma pakai masker. Loh, saya beli masker itu saya nggak membayangkan hari ini saya harus pakai masker itu setiap hari kemanapun saya pergi. Saya beli cuma 20.000. Bayangkan sekarang harga masker awal-awal corona melanda Indonesia itu bisa ratusan ribu. Saya nggak pernah membayangkan seperti ini akan terjadi sampai saat ini kemana-mana pakai masker. Loh, simple. Gini loh, kita nggak akan pernah tahu besok, 2 hari ke depan, tahun ke depan, kita nggak tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Ini yang saya mau kasih tahu. Jadi kita nggak pernah tahu ke depannya, future kita, masa depan kita, Tuhan yang tahu. Makanya saya katakan seperti ini, kita nggak bisa atur pola pikirnya Tuhan. Loh, besok kita masih ada apa aja?
masih ada apa enggak aja kita nggak tahu? Yang tahu kehidupan kita semua adalah Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan yang pegang hidup kita. Tuhan yang tahu hari-hari kita. Tuhan yang tahu kedepannya akan jadi apa kita. Tuhan tahu. That's why saya mau kasih tahu, cukup percaya aja sama Dia. Cukup berserah aja sama Dia. Kalau Tuhan belum tolong, tetap percaya. Tuhan belum tolong, tetap yakin. Karena Dia tahu kedepannya akan jadi apa. Karena Dia tahu our future. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu bagaimana bisnis kita ini akan kedepannya. Dia tahu segalanya. So gini, ketika kita memulai sesuatu, serahkan semuanya sama Tuhan. Berdoa, Tuhan aku mau bangun ini, aku serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan aku percaya mendatangkan kebaikan bagiku, mendatangkan kebaikan bagi keluargaku, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Mau membangun apapun, berdoa, percaya sama Tuhan. Cukup percaya, serahkan semuanya sama Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Ya, saya mau tutup dengan satu kalimat simple. Saya yakin dan percaya kalimat ini memberkati saudara, juga memberkati saya secara pribadi. Saya mau kasih tahu seperti ini. Jadilah orang benar dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Saya mau kasih tahu, jadilah orang yang benar dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Penting bagi kita untuk mempunyai niat dan iman yang benar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Sampai di sini sharing firman Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati dan semuanya dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami untuk percaya apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, karena orang benar hanya hidup oleh percaya. Dan waktu kami percaya, maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk percaya kepadamu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Saudara-saudara, mari kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat dari Allah yang Bapa, dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai ujung jalan kami, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Adapun seluruh berkat ini kami terima hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama penyelamat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom, Tuhan berkati. Oke guys, terima kasih untuk sudah menonton video di YouTube Lighthouse Church. Jangan lupa, kita terus ingatkan teman-teman semua, subscribe, like, comment, and share video-video yang ada di YouTube channel ini sebanyak-banyaknya, agar semakin banyak orang yang dapat diberkati setiap minggunya. Oke, bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Dah.